Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit Cyber, sama Kanit dari Cyber, Subdit 4 Tipik Cyber Krimsus Polda Metro Jaya, teman-teman media semuanya. Siang ini saya akan menyampaikan ada beberapa pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman cyber. Kita ketahui bersama bahwa memang di masa pandemi COVID-19 ini banyak oknum-oknum yang coba bermain mencari keuntungan secara pribadi, tapi tanpa dia sadari atau memang dia menyadari bahwa perbuatannya ini dampaknya sangat besar. Ya, ini sudah kali ke-6 ini, ya, 6 yang sudah kami sampaikan. Kemarin ada 4, ini ada 2 lagi. Karena dengan mudahnya mereka bisa membuat kartu vaksin palsu, kemudian swab antigen palsu, juga beberapa kartu termasuk kartu BPJS, PCR, ya, PCR palsu juga dari berbagai lab-lab atau juga rumah sakit, di mana mereka memasarkannya melalui media sosial atau akun. Ya, akun itu kemudian akun masing-masing yang bersangkutan, mereka memasukkan beberapa lab yang dia temukan dari juga media sosial yang ada, kemudian itu yang digunakan satu aplikasi untuk bisa menarik lab maupun rumah sakit yang ada, hingga mereka mengisi data permintaan dari orang yang minta untuk dibuatkan swab, PCR, juga vaksin, kartu vaksin palsu. Tarifnya beragam, ya, ada yang mulai dari 60.000, 70.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang sampai lebih dari itu, tergantung kebutuhan yang diminta oleh para pelanggan-pelanggannya ini. Makanya kami juga masih mengejar. Sebelum saya masuk, saya sudah sampaikan dari sejak kemarin, tolong manusia-manusia ini dampaknya yang harus dia tahu. Dengan mencari keuntungan, tetapi dampaknya bisa terjadi penyebaran. Kami petugas di sini sudah berupaya keras bagaimana caranya kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi sekarang ini. Masyarakat sudah banyak yang mentaati tentang protokol kesehatan, mentaati segala kebijakan pemerintah, tetapi masih ada oknum-oknum yang memesan, bahkan yang membuat juga, ya, dengan keperluan kepentingannya. Contoh saja, persyaratan sesuai instruksi Mendagri, sesuai instruksi surat edaran Kemenhub dan juga Satgas COVID-19, untuk naik pesawat itu ada aturannya minimal 1 kali vaksin. Jadi setelah memperlihatkan sertifikat vaksin COVID-19 seperti ini contohnya, ya, ini palsu. Jadi persyaratannya sudah jelas. Terus kemudian PCR H-2 hari, 2 kali 24 jam. Kemudian ada swab antigen H-1 misalnya untuk perjalanan jauh. Nah, ini tanpa dia melakukan tes semuanya, tanpa melakukan vaksinasi, dia memesan seperti ini melalui akun di Facebook milik para pelaku-pelaku ini, ya, dengan membayar tertentu. Mereka bisa berjalan nih. Jadi pertanyaan, apakah mereka sudah betul-betul memang bersih atau non-reaktif atau reaktif? Kalau ternyata dia reaktif COVID-19, jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kalau naik pesawat? Bagaimana kalau naik kereta api atau bus dengan jarak jauh dengan kondisi dia positif COVID-19? Apa tidak terjadi klaster nantinya di sini? Nah, ini yang pertama perlu saya sampaikan. Sekali lagi, stop. Kami tetap akan lakukan patroli, kami akan tindak tegas. Juga para konsumen-konsumen yang coba tanpa melewati tes, padahal sudah disiapkan gerai-gerai, bahkan di tempat terminal, 3 terminal yang memang dikhususkan untuk para pejalan jauh, untuk bus-bus, kita siapkan juga gerai vaksinasi di sana. Cukup dengan vaksinasi dapat itu. Kalau perlu swab PCR pun kami siapkan nanti di sana pilihnya, itu swabnya. PCR-nya tetap harus melalui lab yang ada, ya. Persyaratan ini harus kita lakukan, mekanisme ini harus.
inilah yang kami katakan bahwa tolong kedisiplinan masyarakat yang kita butuhkan di sini. Kami mengharapkan, kami kedepankan adalah keselamatan rakyat. 2 orang pelaku kita amankan. Yang pertama, satu tersangka inisialnya RAR, umurnya 25 tahun. Nanti diangkat aja dia punya ini. Ya, kejadian sekitar 18 Juni yang lalu. Modus operandinya saya katakan tadi, dia menawarkan hasil swab antigen, PCR serta vaksin palsu melalui akun Facebook miliknya, ya, dengan nama @Rani Maharani. Ini angkat aja nggak apa-apa, Mas. Ya, yang dia tuliskan di situ, yang butuh swab PCR antigen tapi nggak punya uang banyak, atau yang butuh sertifikat vaksin tapi takut divaksin, chat aku ya. Insya Allah siap dibantu. Yang butuh aja, yang nggak butuh silakan di skip. Itu yang ditawarkan. Ini akunnya. Kemudian dari akun ini kita temukan berdasarkan patroli dari teman-teman dari cyber Krimsus Polda Metro Jaya, dan menemukan beberapa akun-akun yang lain. Masih banyak lagi, kami masih mengejar para pelaku-pelaku yang lain. Bahkan ada pelakunya di luar dari wilayah Jakarta. Ini masih dilakukan pengejaran. Makanya saya sampaikan sekali lagi, stop di sini. Ya, ditawarkan, kemudian nanti sistem pembayaran melalui WhatsApp. Mereka berhubungan melalui WhatsApp dan nanti ada transfer di sana, atau melalui top up pulsa ke nomor WhatsApp yang dia kirim kepada konsumennya yang meminta. Dengan beragam harganya, ada yang 50.000, 70.000, ada yang 100.000, tergantung pemesanannya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan penangkapan terhadap tersangka RAR, umur 25 tahun. Ini diamankan di daerah mana ini? Alamatnya mana bersangkutan ini? Jakarta Barat, maaf. Jadi kita amankan di daerah Jakarta Barat. Di sini kita persangkakan di pasal 35 junto pasal 51 di Undang-Undang ITE, ancamannya dari 12 tahun penjara. Kemudian juga di pasal 263, dua kali lapis di pasal 32 yaitu pasal 48, ya, Undang-Undang ITE. Kalau ditanya ngakunya kapan membuat seperti ini, dari mana mereka belajar? Nah, pasti sama seperti kemarin juga, ya, pasti baru, kemudian belajarnya melalui media sosial yang ada. Tapi sekali lagi kami sampaikan, stop, pelaku-pelaku yang lain stop. Tolong juga para konsumen-konsumen yang mau menggunakan vaksin palsu ini, kartu palsu ini, dan juga PCR palsu ini, itu stop sudah. Jangan menjadi wabah, jangan menjadi pembawa penyakit bagi masyarakat-masyarakat yang sudah tertib. Sampai kapan kita mau berhenti dari pandemi COVID-19 ini kalau kita tidak sama-sama mendisiplinkan diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tersangka TN sama dia, modus operandi juga sama. Ini menawarkan melalui akun Facebooknya Satria Kamayan Bae, ya. Ini yang menawarkan juga jasa pembuatan NPWP, BPJS, ya. Kemudian dia juga membuat kartu ini dengan harga Rp100.000, kartu vaksin palsu ini dengan harga Rp100.000. Teknisnya sama, ya. Dia belajar mencari mana rumah sakit yang memang atau lab-lab yang ada, kemudian dia punya aplikasi tersendiri untuk di-tag di situ, kemudian itu nanti dimasukkan data permintaan daripada konsumen yang ada. Nanti setelah itu ditawarkan mau melalui PDF saja dengan harga lebih murah, atau langsung dicetakkan oleh dia, nanti itu lebih mahal, lebih bagus menurut dia. Ya, ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku, sama dengan yang kemarin juga. Bahkan kami masih mengejar. Sekarang tim masih bergerak ke daerah Sulawesi sana untuk mengejar tersangka yang lain, ya, sampai
kemanapun kami akan kejar, karena ini kalau tidak berhenti dampaknya paling besar. Masih bisa terjadi penyebaran klaster-klaster lagi, akan sampai kapan kita akan berhenti pandemi COVID ini. Itu yang perlu saya tekankan. Pasal dipersangkakan juga sama di pasal 35 untuk pasal 51 di Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara. Juga di pasal 263 ancamannya adalah 6 tahun penjara. Ini dua kasus yang perlu kami sampaikan dan juga kami edukasi kepada para konsumen-konsumen yang coba bermain seperti ini untuk berhenti. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, dan hindari betul tawaran-tawaran yang menggiurkan yang dilakukan oleh akun-akun Facebook yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Jadi mungkin teman-teman semuanya, terima kasih. Ada tambahan mungkin Pak? Dari sini ada yang bertanyakan, silakan. Diperjualbelikan berapa harganya? Itu satu, dan kedua biasanya dipakai untuk orang yang mau bepergian kemana. Yang kedua, sebenarnya secara fisik ada bisa dibedakan nggak sih Pak, mana surat keterangan vaksin yang palsu dan mana yang asli? Apakah emblemnya ataukah ada kopi suratnya? Dan yang terakhir, dari Krimsu sendiri apakah ada etikat untuk mengejar siapa-siapa saja orang-orang yang menggunakan vaksin, membeli surat keterangan vaksin palsu sendiri? Terima kasih. Oke, makasih Mas. Yang pertama, jelas terjadi perbedaan dengan yang aslinya. Ada ini yang asli nggak ada ya? Oke, nggak dibawa. Ya, biasanya mereka untuk jarak jauh yang ada persyaratan menurut aturan, ada regulasi sekarang ini untuk jarak jauh harus memiliki vaksin minimal atau pernah divaksin minimal 1 kali. Ya, ini yang digunakan. Kemudian juga biasa dipergunakan oleh para pekerja-pekerja yang dengan persyarat tertentu untuk bisa masuk kantor minimal dia harus memiliki vaksin 1 kali. Dan juga PCR ataupun swab antigen yang ada. Kalau dilihat perbandingannya, kalau kita lihat perbandingannya jelas ini cetakan saja. Makanya saya bilang dia mengambil dari aplikasi yang sudah ada, aplikasi kemudian dia angkat. Nah ini PCR palsunya, ya. Dia mengambil menteks dari aplikasi yang sudah ada, aplikasi yang ada, kemudian tinggal dia kosongkan dan dia diisi sesuai dengan permintaan dari konsumennya, dan semuanya pasti negatif. Bahkan kemarin ada yang kita ungkap juga, bukan cuma minta negatif, minta untuk dijadikan PCR-nya ini positif. Siapa yang memesan? Orang pekerja, dengan harapan dia sampaikan ke kantornya bahwa saya ini positif atau reaktif COVID-19 sehingga isolasi mandiri, alasan tidak masuk kantor. Dijadikan ini, ya. Untuk harga beragam saya sampaikan, ada yang 70.000 mau nyetak sendiri, dia kasih PDF-nya, ada yang 100.000 yang dia cetakan, ya. Jadi beragam, dia mengirim PDF-nya saja dengan harganya lebih murah, kemudian kalau nyetak sendiri 100.000, apa dicetakkan 100.000, ya, begitu ya. Oke? Konsumennya Ya beragam macam, ada yang orang-orang bekerja, ada yang untuk perjalanan jauh naik kereta api misalnya harus dengan persyaratan, atau naik bus yang harus dengan persyaratan menggunakan PCR. ya, maksudnya apakah konsumen itu juga nanti akan dilacak Pak? Ya, saya sudah sampaikan dari kemarin. Pertama saya himbau dulu, tolong stop. Kalau tidak ada demand-nya, tidak ada yang meminta, saya yakin mereka tidak akan mungkin bisa melakukan, ya, walaupun niat plus kesempatan sama dengan pidana. Kalau niatnya sudah mau jahat seperti tapi kesempatannya tidak ada karena tidak ada urusan, mungkin tidak akan terjadi. Makanya kami juga harapkan, saya himbau bagi orang-orang yang memesan yang tidak bertanggung jawab seperti ini, kami akan lacak semuanya karena dia juga bisa dipersangkakan di sini. Oke? Yang lain silakan. Ada lagi?
tangkap berarti ada pasar di sini kan Pak? Ya. Nah Bapak tadi menyebut bahwa konsumen-konsumen ini akan dilacak. Nah tapi kalau merujuk kepada pidana, emang bisa dipidanakan apa tidak sih Pak? Mereka konsumen-konsumen yang menggunakan Jelas bisa. Yang dia gunakan ini palsu mas, dan dia pergunakan juga sama. Dia gunakan untuk perjalanan. Makanya saya katakan tadi, dampak dari ini di situasi darurat seperti ini, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Nah ini kan bisa, kita nggak tahu bagaimana kondisinya dia, karena dia tidak melalui tes. Membuat ini tanpa melalui tes, karena dia mau cepat, murah, dan gampang. Ya. Sama satu lagi di KUHP juga ada di pasal 264, pemalsuan data otentik. Ini bisa kita jerat. Oke, cukup teman-teman? Oke, silakan. Izin Pak Kabit, dari dua tersangka sudah melakukan pemalsuan ini, ada berapa banyak mereka pemalsuan uang? Udah berapa mereka menghasilkan uang dari penghasilan?